Oke. Oke, halo teman-teman sekalian, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Jadi kali ini atau hari ini kita akan belajar mengenai desain grafis ya. Nah, jadi materi teori di sini adalah teori desain grafis yang hanya untuk basic saja. Dan kita akan mulai belajar ya. Oke, jadi yang pertama adalah apa itu desain grafis? Jadi desain grafis itu adalah eh, proses komunikasi yang menggunakan elemen visual seperti tipografi, fotografi, serta ilustrasi yang dibuat untuk menciptakan suatu atau sebuah maksud dari informasi atau suatu pesan yang akan disampaikan. Dan bidang ini juga melibatkan proses komunikasi visual dan desain komunikasi visual. Gitu. Oke, nah di desain grafis itu sendiri ada dua jenis, yaitu ada bitmap dan vektor ya. Nah, jadi apa itu bitmap dan vektor? Mari kita bahas. Oke, desain bitmap yang pertama ya. Nah, desain bitmap ini terdiri dari pixel dan setiap pixel itu memiliki warna tersendiri jadi membentuk sebuah gambar. Jadi ada gambar itu di dalam gambar itu dia terdiri dari beberapa pixel yang membentuk gambar tersebut gitu. Itu desain bitmap. Lalu selanjutnya ada di desain vektor ya. Oke, desain vektor ini terbuat dari jalur yang mana setiap titik dari jalur tersebut terdapat hitungan matematika yang membatasi jalur tersebut. Jadi kalau desain vektor ini dari sebuah objek itu dia ada beberapa jalur atau titik atau garis yang saling menghubungkan sehingga membuat suatu objek yang padat, tidak seperti pixel tadi. Nah, langsung aja ke contohnya ya. Kalau misalkan biar kalian nggak bingung juga, contoh perbedaan antara desain bitmap dan desain vektor ya. Oke, ini contohnya ya. Nah, seperti yang kalian sudah lihat di gambar, ada desain vektor dan ada desain bitmap ya. Jadi sebentar. Oke, yang bagian ini bagian desain vektor dan ini bagian desain bitmap. Nah, letak perbedaannya adalah di bagian pinggir ya. Kalau kita zoom sampai maksimal itu akan terlihat seperti kotak-kotak gitu ya, kecil-kecil begitu ya, itu untuk desain bitmap. Nah, kotak kecil tersebut adalah pixel ya. Biasa kita sebut adalah bagian dari pixel ya. Jadi pixel tersebut itu berkumpul menjadi satu sampai membentuk objek itu tadi. Nah, itulah desain bitmap. Lalu desain vektor adalah kalau kalian zoom sampai maksimal, di bagian pinggirnya itu dia masih solid gitu. Jadi eh, kesimpulannya adalah objek vektor ini ketika diedit, ditarik ya, atau di stretch gitu atau ditransform dia tidak akan pecah. Nah, kalau bitmap itu kebalikannya. Jadi kalau misalkan kalian akan tarik, transform atau di stretch ya itu pasti akan pecah karena dia mempunyai kebatas maksimal untuk ditransform seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu untuk perbedaan antara jenis desain bitmap dan desain vektor ya. Kita lanjut untuk mempelajari yang selanjutnya, yaitu ada jenis desain grafis. Oke, jenis-jenis desain grafis itu yang pertama adalah jenis desain grafis atau desain gambar atau secara visual ya. Oke, jadi desain gambar atau visual itu jenis desain yang pertama. Yang dikenal juga sebagai desain visual merupakan suatu teknik yang dilakukan oleh seseorang desainer dalam membuat dan menyusun gambar sedemikian rupa untuk menyampaikan suatu ucapan atau pesan yang tertentu yang melalui gambar gitu. Nah, langsung aja kita ke contohnya. Jadi contohnya itu ada seperti ini ya, contoh desain gambar atau visual. Oke, di sini ada desain poster ya. Jadi desain poster ini ada gambarnya. Nah, biasanya kalau contoh desain gambar seperti ini, dia minim tulisan. Jadi dia ingin menonjolkan gambarnya. Dia ingin membuat gambarnya itu mendominasi di desainnya itu tadi. Di sini seperti yang kalian bisa lihat ya, ada gambar gedung ya, gedung ilustrasi gedung, terus ada tanah taman, terus ada tangan yang menopang, lalu ada orang-orang gitu ya, ilustrasi ya, terus di atasnya juga ada ilustrasi awan ya, terus ada tulisan Ayo Bangun Indonesia. Nah, kurang lebih untuk contoh desain gambar visual itu seperti ini
gitu. Jadi biasanya contoh desain gambar visual ini diaplikasikan itu atau diimplementasikan itu di desain poster, di billboard ya, itu yang gede-gede di jalan itu. Nah, biasanya targetnya adalah untuk orang yang melihat desainnya itu sekian detik. Jadi orang melihat desainnya ini tidak sempat membaca banyak artikel, tapi bagaimana dengan sekian detik melalui desain ini orang yang melihat itu menangkap pesannya. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut ke jenis desain grafis selanjutnya adalah desain tulisan atau tipografi ya, atau lettering. Nah, macam desain berikutnya adalah desain tulisan. Desain ini berbeda dengan desain gambar. Desain tulisan pada umumnya dibuat untuk menyampaikan sesuatu pesan atau makna kepada seseorang atau khalayak ramai, baik digital maupun visual. Oke, nah desain tulisan dibagi menjadi beberapa bentuk seperti bentuk visual, bentuk tipografi, atau tulisan tangan ya, hand lettering lah biasanya dengan kata lain bahasa Inggrisnya seperti itu. Oke, langsung saja kita ke contohnya ya untuk desain tulisan tipografi. Oke, contohnya itu kurang lebih seperti ini. Nah, jadi seperti yang kalian lihat ya di monitor kalian. Nah, jadi ini ada desain tipografi ya. Desain ini itu tidak diambil dari font. Mungkin memang ada font yang mirip yang seperti ini, tapi biasanya untuk membuat tipografi seperti ini orang-orang itu atau para desainer itu dia akan membuat sebuah tulisan ya dengan tangan mereka manual ya, lettering. Jadi desain ini dibuat dulu, lettering, mungkin bisa di-scan atau dipindah ke digital, lalu digambar sedemikian rupa, diberikan warna, diberikan efek, akhirnya terbentuklah sebuah karya visual tipografi seperti ini. Ya. Nah, untuk di bawahnya ini itu baru pakai font ya, bisa di-download juga ada fontnya, jadi tinggal diketik. Nah, cuman bagian di sini tuh memang pure dibuat pakai tangan dulu, lalu dimasukkan ke digital ya, dilukis di digital, mungkin bisa menggunakan Adobe Illustrator atau bisa menggunakan pada saat letteringnya tuh mungkin kalau ada alat Wacom, pen tablet itu lebih baik lagi, tapi kalau yang fully manual itu dia biasanya pakai spidol yang diiris sedikit ya di bagian ujung ininya, poinnya. Jadi pada saat mereka menggambar itu ada kesan artistiknya lah gitu. Kurang lebih seperti itu dan inilah dia contohnya gitu. Simple tapi unik ya. Oke, kita lanjut ke jenis desain grafis berikutnya. Ya, berikutnya itu ada desain simbol dan logo. Nah, ini dia yang paling kompleks teman-teman. Jadi macam desain selanjutnya adalah desain simbol dan logo, berbeda dengan dua jenis desain sebelumnya. Desain ini cenderung bersifat khusus, biasanya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan ternama seperti Nike, Google, YouTube, dan beberapa perusahaan besar lainnya. Untuk simbol dan logo, kayaknya kalian juga udah cukup familiar ya tentang apa itu simbol dan logo gitu kan. Jadi kita langsung ke contohnya. Oke, contoh desain simbol dan logo. Nah, perlu kalian ketahui sebenarnya kalau untuk desain logo itu dipecah lagi ya, kurang lebih itu ada 7 jenis desain logo gitu. Jadi kebanyakan yang kalian lihat itu kan pasti logonya kok ini beda, nih ada logo yang seperti ini ada logo yang seperti ini, itu apa sih gitu. Nah, dari contoh ini saya jelaskan secara verbal aja ya, jadi kalian bisa memperhatikan. Nah, untuk logo yang pertama itu adalah logonya Pepsi ya. Kalau nggak salah Pepsi, nanti mungkin kalian bisa koreksi di kolom komentar. Nah, untuk jenis logo yang seperti ini itu dia termasuk dari abstract mark gitu ya. Jadi logonya itu ada logo abstrak ya. Jadi bentuknya itu abstrak ya. Ada maksud dan tujuan tertentu, pemilihan warna, pemilihan bentuknya gitu. Nah, biasanya untuk logo abstrak ini dia mempunyai ciri khas tertentu dan tidak bisa terlalu cepat dibaca dan ditangkap ya, tapi membuat kesan apa ya, istilahnya gampang diinget lah. Oh, kalau bentuknya seperti ini dan warnanya seperti ini, oh ini punyanya si logo ini gitu kan.
Oke, itu jadi abstract mark logo itu kurang lebih bentuknya itu seperti ini. Jadi dia benar-benar konseptual logo. Jadi kenapa dia ada lengkung di sini agak mepet, kenapa dia biru, kenapa dia putih, kenapa dia merah. Itu ada maksudnya tertentu gitu dari perusahaannya dan dari yang desainer atau yang menciptakan logo tersebut lah gitu. Langsung lanjut ke maskot logo. Nah, maskot logo di sini simpelnya ada contoh dari logo KFC ya. Jadi logo KFC ini maskotnya yaitu si gambar Kolonel Sanders ini ya gitu. Jadi bukan tulisan KFC-nya ya. Kalau tulisan KFC-nya ya bagian dari logo juga, cuman yang ingin ditonjolkan adalah maskotnya, ikonnya gitu. Jadi ikonnya itu ada di Kolonel Sanders ini gitu. Oke, itu dia maskot logo. Dan combination mark itu ada sedikit ya bentuk menyerupai burger ya gitu, dan di sini logonya Burger King, jadi ada teks, terus ada beberapa ornamen atau objek yang dari abstrak juga, terus ada sedikit gambar kayak menyerupai burger lah maskot ya, jadi kurang lebih seperti itu. Oke, jadi ada emblem logo ya. Ini ada kalau nggak salah juga di logonya Harvard ya. Nah, biasanya kalau emblem logo ini dipakai untuk suatu organisasi ya, untuk istilahnya kayak sorry, untuk kayak yang lebih formal gitu. Lalu ada lettermark ya, logonya NASA. Terus ada lettermark ini dia lebih kayak istilahnya logo yang terbuat dari font ya, dimodifikasi sehingga membentuk suatu objek visual ya dari font tersebut. Lalu ada logo pictorial mark gitu. Nah, ada seperti logo monokrom ya, logonya Apple ya, simple sekali yang siluet satu warna biasanya. Nah, itu pictorial. Lanjut ke logo Google ya, itu logo wordmark gitu. Nah, jadi untuk perbedaannya itu kalau misalkan dijelasin sangat kompleks banget. Nah, jadi apa perbedaannya wordmark dengan lettermark, apa perbedaannya pictorial dengan maskot, sama-sama gambar gitu kan. Jadi untuk wordmark dan lettermark biasanya kalau wordmark itu hanya dari font langsung diketik, diganti warna, diatur spasinya, udah gitu aja logonya gitu. Jadi masih kebaca teks. Tapi kalau lettermark dia mirip tipografi logonya gitu. Jadi dia teks tapi tidak ada di font. Jadi dimodifikasi lagi fontnya, nggak yang cuman ngetik terus tiba-tiba langsung jadi logo, udah gitu aja nggak. Itu logo lettermark gitu. Nah, langsung perbedaan pictorial dengan maskot. Biasanya kalau maskot itu menyerupai setidaknya gambar agak detail sedikit ya. Contoh kayak misalkan di McDonald itu ada si Ronald. Nah, itu maskotnya juga, cuman dia kan lebih kayak ngambil logo M-nya ya, dia lebih lebih ke lettermark ya kalau si McD ya kita bilang ya. Nah, kalau pictorial dia lebih ke gambar siluet, jadi versi gambar simpelnya, kurang lebih seperti itu. Jadi beda tipis-tipis teman-teman. Jadi kalau untuk logonya nih. Nah, karena ini balik lagi karena ini basic, jadi kalian juga harus kembali mempelajari, mencari source di luar sana, tapi kurang lebih dasarnya seperti itu. Sebenarnya banyak banget lagi logonya, tapi kalau saya masukin di sini nggak cukup jadi waktunya teman-teman, dan layarnya juga nggak cukup mungkin gitu kan. Kurang lebih basicnya seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu ada unsur desain grafis. Oke, unsur desain grafis yang pertama ada garis aja. Garis unsur desain grafis, yaitu unsur-unsur desain yang pertama adalah garis yang menyatukan satu titik dengan titik lainnya sehingga menjadi sebuah bentuk gambar garis lengkung, curve, atau garis lurus straight gitu ya. Jadi unsur desain grafis itu pasti ada garis. Nah, seperti yang kalian lihat ya di background PowerPoint ini ada bentuk ini ya, segi 5 ya, itu dari garis juga ya, contohnya kurang lebih seperti itu. Kita langsung lihat contohnya aja, contoh unsur garis itu. Nah, ada garis mendatar, ada garis tegak, ada garis miring, garis sejajar, garis bersilangan, garis lengkung atau curve lagi, dan garis zigzag, garis spiral ya, ini kayak obat nyamuk juga, terus ada garis gelombang juga. Itu contoh simpelnya gitu ya. Oke, lanjut ke unsur desain grafis berikutnya, yaitu ada ruang. Oke, ruang merupakan jarak antara suatu bentuk dengan bentuk lainnya ya. Jadi ruang dijadikan unsur untuk memberi efek estetika pada desain. Sebagai contoh, ruang tanpa ruang kalian tidak akan terlalu tahu mana kata atau mana kalimat atau mana paragraf atau objek yang akan ditonjolkan. Oke, langsung saja kita ke contohnya ya.
Oke, ini dia ada contoh unsur desain grafis, contoh ruang. Nah, kalian bisa lihat di sini ada 2 page gitu dari sebuah buku ya, yang mana masih di satu kesatuan. Di sini ada gambar gunung es, oke. Nah, di sini ada judulnya adalah white space, terus di sini ada si namanya gitu ya, mungkin yang membuat atau yang mengisi artikelnya. Di sini ada artikel intinya. Nah, di sini itu adalah namanya ruang kosong. Ya, kalian bisa lihat pointernya di sini ruang kosong. Nah, itu biasanya digunakan untuk biasanya kalau kalian bisa bayangin ya kalau ngelihat desain itu penuh padat banget itu kayaknya udah males banget kan. Nah, kalau ngelihat ada ruang space kosongnya itu kayak mata tuh bisa istirahat dulu di ruang space kosong itu gitu. Jadi bisa menikmati dan ngelihatnya juga bisa betah gitu kan. Oke, kita lanjut ke unsur desain grafis berikutnya. Ya, ada warna ya. Nah, dalam pewarnaan sebaiknya disesuaikan dengan desain yang akan dibuat, karena bisa menampilkan identitas, menyampaikan pesan, ataupun membedakan sifat dari bentuk-bentuk visual dengan jelas. Oke, nah warna di bagian desain grafisnya sangat penting ya. Jadi kayak kalian bisa lihat di background kembali ya, di background ini. Nah, itu ada warnanya yang serasi ya, sepadan, dan tidak ada yang mencolok atau tidak ada yang norak juga. Kita langsung lihat ke contohnya aja. Oke, contoh warna. Nah, dari warna sendiri itu dibedakan menjadi 2 jenis ya. Kalau desain kan 2 jenis tadi ada bitmap dan vektor. Nah, kalau warna itu ada 2 jenis juga, ada RGB dan CMYK. RGB itu kepanjangan dari red, green, blue. CMYK kepanjangan dari cyan, magenta, yellow, and black. Nah, RGB ini sebenarnya dipakai khusus untuk media visual yang digital aja, tidak sampai ke proses cetak bentuk fisik gitu. Nah, CMYK ini biasanya dipakai untuk desain-desain yang akan diwujudkan secara fisik atau yang akan di-print ya. Nah, tapi biasanya kalau misalkan di CMYK ini memang terus terang agak berbeda ya warnanya dari RGB. Lebih eye-catching, lebih memanjakan mata itu lebih ke RGB memang. Tapi biasanya ada juga para desainer yang memakai settingan warna RGB pada saat dia membuat desainnya, lalu pada saat dia mencetak desainnya, settingan warnanya pun juga tetap RGB gitu. Dan ya agak sedikit berbeda lah warnanya gitu. Jadi untuk warna ini memang kalau misalkan kalian untuk membuat flyer yang 5.000 lembar gitu, disarankan dari awal memang harus CMYK karena klien akan melihat settingan warna itu di awal dan dia nggak bakal nanya ini pakai CMYK atau RGB, nggak akan ngerti gitu. Jadi kalian yang bisa menjelaskan gitu. Kalau misalkan hanya untuk kebutuhan kalian ya kalian membuat RGB untuk diri kalian ya nggak masalah. Contohnya seperti itu ya, itu bagian warna. Kita lanjut ke unsur desain grafis berikutnya. Oke, ada ukuran ya. Selain warna, unsur-unsur desain berikutnya adalah ukuran yang bisa mendefinisikan besar atau kecilnya suatu objek. Biasanya ukuran ini dipakai untuk ngasih tahu nih bagian yang pengen ditonjolin yang mana gitu ya. Langsung ke contohnya aja. Contoh ukuran. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, di sini ada ukuran. Biasanya kalau di sini kita pakai corner yang biasa ada tulisan diskon spesial apa gitu. Nah, ini kalau kalau sama begini kan berarti tidak ada yang menonjol ya. Nah, seperti ini juga ada yang menonjol. Nah, seperti ini juga ada yang menonjol, terus ada yang minoritas juga. Contohnya kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut ke unsur desain grafis berikutnya, yaitu ada bentuk ya. Bentuk merupakan semua hal yang memiliki diameter tinggi dan lebar, dan bentuk juga memiliki dasar yang diketahui orang adalah kotak, rectangle, lingkaran, circle, dan segitiga, triangle ya. Kita langsung ke contoh aja ya, contoh bentuknya. Nah, contoh bentuknya ini ada kotak, ini ada rectangle, terus ini ada lingkaran, ada circle, terus ada segi lima, apa ya pentagon maybe atau rectangle ya kurang lebih seperti itu. Nah, ini segitiga ada triangle. Nah, ini ada di bawahnya itu bisa dimodifikasi lagi bentuk-bentuk tersebut ya. Oke, kita lanjut ke unsur desain grafis berikutnya. Ya, ada tekstur. Nah, ini yang paling spesial. Tekstur adalah tampilan dari gambar ataupun desain visualisasi yang permukaannya mempunyai suatu bentuk ya. Pola dan corak yang bisa dilihat dan dicermati oleh mata bahwa permukaan pada gambar tersebut terlihat halus atau kasar gitu. Kita langsung ke
contohnya aja. Oke, contoh tekstur. Oke, ini teman-teman. Jadi ada ini tekstur gambar ya, gambar kecil-kecil vektor ya. Ini bisa diaplikasikan ke suatu bidang juga. Nah, sedangkan tekstur yang seperti ini yang kayak gambar batu bata atau tanah kering retak itu bisa diaplikasikan di Photoshop. Biasanya tekstur ini dipakai untuk background atau untuk objek tertentu ya yang melambangkan dari makna itu sendiri gitu kan. Nah, biasanya kalau ditambah dengan tekstur ini desainnya makin cakep banget gitu. Oke. Nah, di akhir video saya cuma mau menjelaskan bahwa ada software pengolah desain grafis itu ada Photoshop, CorelDRAW, InDesign, dan Illustrator. Jadi keempat software ini yang menurut saya adalah basic software untuk mengolah desain grafis ya. Jadi Photoshop itu untuk software pengolah desain grafis bagian bitmap dia. CorelDRAW, InDesign, dan Illustrator mereka itu software pengolah desain grafis di bagian vektor. Oke, ya itu aja dari saya dan mudah-mudahan melalui materi ini kalian bisa memiliki wawasan yang cukup oke sebagai model desain grafis yang beginner ya. Saya rasa dengan materi ini kalian bisa menjadi desain grafis yang pemula dan tidak bingung-bingung untuk mengerti apa sih desain grafis itu. Oke, itu aja. Ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya Lis Winarto selaku instruktur freelance dari BEC mengucapkan sampai jumpa. Thank you.